Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, pada video kali ini saya akan membahas yaitu pertanyaan seputar microstock. Yaitu pada video saya ini tentang Denon Project. Pertanyaan itu ada tiga. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Nah, pada video kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang masuk melalui channel YouTube saya, yaitu channel Mas. Beberapa desainnya yang menurut saya ini sangat pas jika teman-teman lagi mencari kaos yang simple kemudian pas dengan identitas teman-teman. Contohnya seperti ini, take everyday as a chance to become better Muslim, atau mati bawa bekal apa, blogger teman-teman. Nah, pada video kali ini bisa teman-teman cek ada 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh user yang bernama Kak Ika ini. Pertanyaan yang pertama yaitu mau nanya, kalau icon kita ada yang beli terus ngirim filenya dalam format apa ya? Nah, jadi di sini saya akan coba jelaskan. Kalau kita misalnya mengupload icon yang ada di Denon Project, itu format yang dibutuhkan adalah SVG, teman-teman. Teman-teman persiapkan, jadi format desainnya itu kalau di Denon Project itu menerima SVG, dan saya terakhir ngupload di Denon Project itu tahun 2019. Sekarang belum ngupload lagi. Kalau belum ada perubahan dari kebijakannya, itu yang diupload tuh pertama satu, icon kita itu tidak berwarna alias hitam putih. Yang kedua, formatnya SVG. Itu teman-teman. Yang kedua, apa icon yang terjual masih bisa dijual kembali? Nah, jadi untuk Denon Project itu setahu saya dia masih situs yang websitenya itu masih non eksklusif. Maksudnya gini, jadi memang ada beberapa situs microstock atau beberapa situs icon itu menawarkan 2 lisensi, teman. Apakah teman-teman mau milih yang lisensi yang eksklusif? Jadi kalau eksklusif itu berarti icon yang kita buat hanya boleh upload di situs tersebut, tidak boleh diupload situs lain. Nah, kalau yang situs non eksklusif berarti situsnya itu berarti kita misalnya punya icon, kita upload di situs Denon Project, dan kita juga diperbolehkan icon yang sama kita upload di tempat lain. Itu kelebihannya non eksklusif. Tapi kelemahannya kalau misalnya kita memilih non eksklusif, itu biasanya harganya lebih murah dibandingkan harganya yang eksklusif, teman. Nah, seperti itu. Jadi nomor 2 itu jawabannya, apa icon yang terjual masih bisa dijual kembali? Bisa, teman, karena di Denon Project itu sistemnya non eksklusif. Kemudian nomor 3, klien yang mau beli icon kita biasanya beli yang sudah ada atau kita desain icon lagi sesuai kebutuhan si klien. Nah, saya yakin untuk pertanyaan 3 ini karena dia ini masih baru dan belum pernah upload sama sekali, makanya timbul pertanyaan ini. Jadi ini saya akan coba jawab untuk pertanyaan 3 ini. Jadi logikanya seperti ini, teman-teman. Kerja di microstock itu, entah itu Denon Project, apakah itu Platicon, kemudian ataukah misalnya di Icon Finder. Jadi karena saya udah lama nggak buat video tentang microstock, agak lupa. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita membuat icon lalu kita upload, teman-teman. Jadi kita kerjanya itu bukan kayak di Fiverr atau di Avvo. Kalau di Fiverr, di Avvo kan berarti kita direkrut dulu, alias klien itu menghubungi kita, kemudian kita minta desainnya seperti apa. Itu jadi kita kerja setelah kita direkrut dulu. Sedangkan kalau kita di sistemnya di microstock kayak Denon Project ini ataupun situs yang lainnya, yang diperlukan adalah kita membuat icon lalu kita upload. Jadi kita kerja di awal, kemudian nanti kalau misalnya ada pembelian, itu semuanya diurus oleh websitenya, teman-teman. Misalnya kalau websitenya Denon Project, ya nanti Denon Project. Kita nggak perlu khawatir lagi misalnya kita harus wawancara atau misalnya kita minta spesifikasi kayak gini, kecuali teman-teman kayak misalnya dia menghubungi teman-teman minta dibuatkan icon misalnya, itu beda lagi. Kalau ya udah seperti itu berarti kita desain ulang atau kita buat custom icon atau kita buat icon yang pengen dia mau. Tapi saya belum pernah dapat
custom kayak gitu, misalnya dari Denom Project. Karena memang Denom Project itu hanya memperbolehkan kita mengupload icon, kemudian ya nanti kalau mereka ada yang membeli dari icon tersebut, kita dapat earning memang atau mendapatkan penghasilan dari jualan icon. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini, icon yang boleh diupload itu teman-teman adalah icon yang hasil buatan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikiran, wah itu banyak tuh ada icon gratisan dari situs lain, mau saya upload di Denom Project. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Atau teman-teman berpikiran, waduh sulit sekali kok membuat icon, lalu kemudian mencontoh atau memplagiat icon orang lain, jadi seolah-olah menjadi milik teman-teman, kemudian diupload di situs misalnya Denom Project, Flaticon ataupun Icon Finder. Kalau misalnya ketahuan dengan pihak adminnya, akun teman-teman bisa diblokir. Nah, sangat sayang kalau misalnya teman-teman sudah susah payah mengupload icon, misalnya sudah sebanyak misalnya 10.000 icon ataupun sudah lebih daripada itu 20.000 icon, itu kan nanti kan bisa jadi aset buat teman-teman. Nah, sekarang ini memang icon yang saya buat itu belum terlalu banyak karena memang ya kalau membuat icon itu saya bisa bilang nggak mudah teman-teman. Karena kita butuh waktu untuk riset, kemudian kita butuh waktu juga membuat ya kata kunci atau keywordnya yang pas, kemudian juga mengupload ulangnya itu pekerjaannya nggak gampang teman. Kalau cuma sekedar membuat kata kunci mengupload itu cepat, yang susah itu adalah kita mendesain teman, atau brainstorming ataupun kita mencari ide apa sih icon-icon yang populer atau favorit yang paling banyak dicari. Nah, itu yang paling susah, itu melalui proses risetnya teman. Biasanya kalau saya satu hari itu saya riset dulu kalau proses saya ya yang cara membuat icon itu. Kemudian setelah saya tahu icon mana saja yang paling laris atau icon mana saja yang jadi trending atau icon mana saja yang tingkat persaingannya itu kecil, setelah saya dapat datanya, lalu kemudian baru saya desain teman. Membuat desainnya ini lama. Biasanya saya butuh 1 atau 2 hari baru selesai. Nah, hari keempat baru saya upload ke banyak situs teman. Jadi icon yang sama, misalnya icon A itu saya upload berbagai situs microstock kayak Denom Project. Icon yang sama juga di Denom Project saya upload di Flaticon. Saya juga upload di Icon Finder. Icon yang sama juga saya upload di Shutterstock teman-teman. Nah, jadi misalnya buat teman-teman yang butuhkan informasi lebih lengkap seputar microstock, saya juga sudah buatkan tutorialnya teman-teman, yaitu di playlist saya. Nanti cari aja di playlist saya yang berjudul microstock teman-teman. Nah, ini dia playlist. Ntar saya cek dulu ke playlist. Jadi di playlist saya tersebut itu teman-teman bisa menemukan banyak sekali tutorial saya, baik yang berhubungan tentang Denom Project, kemudian Shutterstock, Icon Finder, maupun situs-situs yang lain. Nah, ini dia microstock yang ini. Nah, jadi nanti teman-teman silakan cek video-video yang berhubungan tentang microstock, tentang pembuatan icon ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman butuh bantuan atau butuh mentor, nanti saya bisa dihubungi. Nanti saya cantumkan link Gmail saya, atau bisa juga lihat kontak person saya yang ada nanti saya pin di pin komentar ya teman. Oke, kalau gitu, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain lagi, nanti teman-teman bisa mencantumkannya di kolom komentar. Dan jika teman-teman menyukai seputar konten microstock ini, jadi teman-teman bisa cek juga di playlist saya yang berjudul microstock. Oh ya teman-teman, bantu juga video saya ini tentang microstock ini, bantu di like dan share ya teman, supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui video saya yang lain tentang microstock. Menurut saya ini saja dulu yang bisa saya berikan, semoga berguna buat teman-teman. Sampai ketemu di tutorial saya berikutnya.